Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi IPS ketiga. Judulnya mitigasi bencana. Oke. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran non-fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang akan kita bahas, pertama, potensi bencana di kota kita, potensi bencana nasional, peta rawan bencana, dan aksi mitigasi bencana. Potensi bencana di kota kita. Di kota Tangerang Selatan, biasanya kalau musim hujan lebat akan terjadi banjir. Kalau musim kemarau akan terjadi kekeringan. Nah, ada suara gemuruh tadi adalah juga bencana, yaitu tanah longsor. Dapat kita lihat di gambarnya, rumah-rumah penduduk terkena longsoran tanah sehingga mengakibatkan rumah-rumah menjadi rusak. Kemudian potensi bencana nasional. Di DKI Jakarta sering terjadi banjir. Kemudian di Aceh pernah terjadi tsunami. Bencana nasional ketiga yaitu tanah longsor di Sukabumi. Yang keempat, gempa bumi di Bengkulu. Kelima, Gunung Sinabung di Sumatera yang sering meletus, mengakibatkan penduduknya sering terkena musibah. Kemudian yang keenam adalah hutan. Di Indonesia sering terjadi kebakaran, juga merupakan bencana nasional. Ketujuh, bencana nasional tanah yang terbelah-belah. Ini pada saat musim kering di Papua, tanah terbelah-belah dan pohon-pohon mulai mengering. Kedelapan adalah bencana lumpur lapindo. Ini akibat dari pengerukan hasil bumi yang terus-menerus yang tidak mengingat akan kelestarian alam. Nah, di sini adalah peta Indonesia. Peta indeks risiko bencana gempa bumi di Indonesia. Negara kita adalah negara yang indah dan rawan bencana. Tetapi walaupun rawan bencana, menjadi negara yang subur. Kita lihat di sini di peta ada gambar warna merah, yaitu sepanjang Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian utara, Maluku, dan Papua. Yang bergambar merah adalah daerah rawan bencana. Aksi mitigasi bencana. Pada saat bencana, yang harus diperhatikan adalah mendengarkan informasi, kemudian evakuasi tempat aman, kemudian penggunaan peralatan untuk evakuasi. Ini seperti ini, peralatan untuk evakuasi, dan kemudian membawa peralatan yang cukup, misalnya pakaian. Setelah dievakuasi di tempat pengungsian, apa yang dilakukan? Berusaha tenang, kemudian saling bekerja sama di antara keluarga satu dan keluarga lain, para pengungsi di situ, dan pemanfaatan bantuan. Ini gambar anak-anak sedang menerima bantuan. Aksi mitigasi bencana. Usai bencana, ya. Pertama, berusaha tenang. Ini bapak-bapak sedang mengunjungi bekas rumahnya yang sudah kena
musibah, bencana alam. Kemudian kembali ke tempat semula, menata kehidupan lebih baik, membangun rumahnya, menghargai dan menjaga alam kita. Siaga bencana. Karena Indonesia adalah rawan bencana, maka setiap saat harus siaga. Pertama, membuat bangunan yang tahan bencana, menjaga kebersihan lingkungan keluarga atau kebersihan lingkungan rumah, mengurangi penebangan liar di hutan, kemudian menanam 1000 pohon, kemudian memanfaatkan hasil alam sesuai kebutuhan, dan terakhir mempersiapkan alat agar tetap siaga bencana. Inilah paparan Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih kalian sudah mendengarkan dan memahami. Kalian melihat, merasakan, dan apa yang akan kita lakukan dengan adanya bencana alam di Indonesia. Ada kata mutiara, hatiku sedih, bumiku menangis. Aku akan menjaga bumiku agar tetap indah dan nyaman.